Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi keragaman hayati. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melihat apa saja yang harus kita selesaikan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kompetensi yang harus kita selesaikan adalah mendeskripsikan berbagai tingkat keragaman hayati yang ada di Indonesia melalui hasil observasi. Yang kedua, melakukan analisa ekologi di lingkungan sekitar. Apa yang maksud dengan keragaman hayati? Keragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di permukaan bumi meliputi jutaan makhluk hidup yang terdapat di permukaan bumi, termasuk mikroorganisme dan genetika yang ada di dalamnya, serta ekosistem yang terbangun dan menjadi lingkungan hidup di atas permukaan bumi. Sebelum kita membicarakan tentang keanekaragaman hayati, maka kita akan melihat ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Pertama, membutuhkan makanan. Kedua, bernapas. Ketiga, melakukan reproduksi. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, bergerak. Keenam, peka terhadap rangsangan. Dan ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Selanjutnya kita akan melihat apa itu keragaman hayati. Keragaman hayati itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, keragaman tingkat genetik, yaitu keragaman yang terjadi karena perpaduan antara dua jenis gen yang berbeda pada saat terjadi persilangan antara dua indukan yang melakukan perkawinan. Gen merupakan pembawa sifat dari keturunan yang diwariskan oleh induknya kepada keturunannya. Ketika kita bicara tentang keanekaragaman gen, maka kita akan muncul pertanyaan, kenapa keragaman gen ini terjadi? Seperti tadi saya bilang bahwa keanekaragaman pada genetik itu terjadi karena keturunan yang dihasilkan itu berasal dari indukan yang ada, yaitu ada yang bersifat sebagai kelamin jantan dan kelamin betina. Satu contoh di sini saya menampilkan bahwa persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan genotip dari mawar merah adalah M besar dan mawar putih M kecil. Pada saat terjadi persilangan antara M besar dan M kecil, maka fenotip atau P1 yang akan dihasilkan atau anakan pertamanya itu adalah bunga merah muda. Seperti itulah keragaman pada genetik ini terjadi karena terjadinya pencampuran antara induk jantan dan induk betina. Keragaman yang berikutnya adalah keragaman hayati tingkat jenis, yaitu keragaman dari variasi atau perbedaan sifat atau penampilan dari berbagai jenis spesies yang ada di permukaan bumi, walaupun sebenarnya mereka masih termasuk dalam satu genus atau keluarga yang sama. Yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di sini terjadinya keragaman hayati di setiap ekosistem karena memang terjadi perbedaan yang mendasar baik secara kontur, komponen penyusun abiotik maupun biotiknya. Karena setiap ekosistem itu memiliki ciri-cirinya masing-masing dan memiliki keanekaragamannya masing-masing. Karena kita bicara tentang keanekaragaman ekosistem, maka kita akan melihat apa yang mengakibatkan keanekaragaman itu. Di sini kita akan melihat dulu, ekosistem terbentuk dari dua hal utama, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik.
Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup mulai dari produsen atau biasa kita sebut sebagai tumbuhan, konsumen hewan dan manusia, kemudian detritivor atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada di ekosistem. Komponen ini biasanya digunakan oleh makhluk hidup sebagai substrat atau sarana untuk kehidupannya, baik itu berupa keadaan fisik dan kimia yang ada di lingkungan, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Setelah kita mengetahui komponen penyusun ekosistem, maka kita akan melihat pembagian atau jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang pertama adalah ekosistem lumut, di mana ekosistem ini disusun terutama oleh tumbuhan lumut dan biasanya terletak di daerah yang bertemperatur rendah, seperti di puncak gunung atau perbukitan, serta di daerah di dekat kutub. Hewan yang berada di ekosistem ini adalah hewan yang berbulu tebal dan punya toleransi terhadap suhu yang sangat dingin. Ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem hutan berdaun jarum atau konifer. Ekosistem hutan berdaun jarum berada di daerah subtropis atau daerah yang memiliki 4 musim. Ekosistem ini biasanya adalah ekosistem yang berada di daerah yang suhunya relatif rendah dan keragaman hayati tidak terlalu tinggi. Ekosistem yang ketiga adalah hutan hujan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah tropis dengan ciri khas utama keanekaragaman tumbuhan dan makhluk hidup yang sangat tinggi dan biasanya berada di daerah tropis yang memiliki hanya 2 musim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem hutan hujan tropis yang sangat luas, sehingga kita juga mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Ekosistem yang keempat adalah ekosistem padang rumput atau biasa disebut dengan sabana atau stepa. Ekosistem ini didominasi oleh rerumputan dan terdapat di daerah yang curah hujannya tidak terlalu tinggi atau cukup kering. Ekosistem ini terdapat di daerah Afrika. Indonesia juga ada beberapa daerah yang memiliki sabana dan stepa, yaitu di daerah NTT maupun NTB. Ekosistem yang kelima adalah ekosistem gurun, yang memiliki ciri hamparan pasir yang luas dan terdapat sangat sedikit sekali tanaman, kecuali tanaman kaktus yang memodifikasi daunnya menjadi berbentuk seperti jarum dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Hewan yang ada di sana, seperti contohnya adalah reptil, mamalia kecil, dan berbagai jenis burung. Ada juga hewan herbivora yang ada di sana, onta, yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan kekeringan dan kekurangan air yang sangat tinggi. Ekosistem yang terakhir atau yang keenam adalah ekosistem pantai. Daerah pantai adalah perbatasan antara ekosistem perairan dengan daratan, terutama perairan asin. Di pantai, hewan yang mendominasi adalah jenis kepiting, serangga, dan burung laut. Sedangkan tumbuhan yang ada di pantai biasanya didominasi oleh hutan bakau, tanaman kelapa, dan pandan-pandanan. Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lain, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Silakan pelajari materi ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau permasalahan dalam pembelajaran, silakan menghubungi saya lewat WA atau chat di kelas Edmudo kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.